sebagai pemateri dari kelompok karsinoma mamae. Dimulai dari definisi. Karsinoma mamae adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Karsinoma mamae adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara, menurut Medicastor 2011. Karsinoma mamae merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae di mana sel abnormal timbul sel-sel normal, berkembang biak dan menginfiltrasi jaringan limfu dan pembuluh darah. Menurut Sofian 2012. Etiologi. Faktor resiko terjadi kanker payudara. Yang ke-1, riwayat pribadi tentang kanker payudara. Yang kedua, anak perempuan, anak saudara atau anak saudara perempuan, hubungan keluarga langsung dari wanita dengan kanker payudara. Yang ketiga, menarke dini. Yang keempat, nulipara dan usia maternal lanjut saat kelahiran anak pertama. Yang kelima, menopause pada usia lanjut. Yang keenam, riwayat penyakit payudara jinak. Yang ketujuh, pemajanan terhadap radiasi ionisasi setelah masa pubertas dan sebelum usia 30 tahun beresiko hampir 2 kali lipat. Yang kedelapan, obesitas resiko terendah di antara wanita pasca menopause. Yang ke-9, kontrasepsi oral. Yang ke-10, terapi pengganti hormon. Yang ke-11, masukkan alkohol. Di sini ada tipe kanker payudara menurut Smeltzer 2002. Yang ke-1, karsinoma duktal menginfiltrasi 75%. Karsinoma duktal berasal dari sel-sel yang melapisi saluran yang menuju puting susu. Yang kedua, karsinoma lobular menginfiltrasi 5-10%. Karsinoma lobuler mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, biasanya terjadi setelah menopause. 3. Karsinoma medular 6%. Kanker ini berasal dari kelenjar susu. 4. Kanker mucinus 3%. 5. Karsinoma inflamatori 1-2%. 6. Penyakit paget payudara jarang terjadi. Dan ada manifestasi klinik. Tanda karsinoma kanker payudara kini mempunyai ciri fisik yang khas, mirip pada tumor jinak, massa lunak, batas tegas, mobile, bentuk bulat dan elips. Gejala karsinoma kadang tak nyeri, kadang nyeri. Adanya pengeluaran dari puting susu, puting eritema, mengeras, asimetrik, inversi. Gejala lain nyeri tulang, berat badan turun, dan dapat sebagai petunjuk adanya metastase. Menurut Price dan Sylvia 2006. Patofisiologi. Karsinoma mamae berasal dari jaringan epitel dan paling sering terjadi pada sistem duktal. Mula-mula terjadi hiperplasia sel-sel dengan perkembangan sel-sel atipik. Sel-sel ini akan berlanjut menjadi karsinoma in situ dan menginvasi stroma. Karsinoma membutuhkan waktu 7 tahun untuk bertumbuh dari sel tunggal sampai menjadi massa yang cukup besar untuk dapat diraba, kira-kira berdiameter 1 cm. Pada ukuran itu, kira-kira 1/4 dari karsinoma mamae telah bermetastasis. Karsinoma mamae bermetastasis dengan penyebaran langsung ke jaringan sekitarnya dan juga melalui saluran limfe dan aliran darah. Menurut Price, Sylvia Wilson 1995. Nama saya Muhammad Ramadan Fajar, perwakilan dari kelompok CMMI yang akan menjelaskan tentang proses jangka panjang terjadinya kanker, yaitu ada 4 fase. Yang pertama ada fase induksi, fase in situ, fase invasi, dan fase diseminasi. Ya. Lalu yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada fase induksi. Fase induksi itu prosesnya dengan jangka waktu 15 atau 30 tahun lamanya. Sampai saat ini belum dipastikan sebab terjadinya kanker tersebut. Dan yang kedua ada fase in situ, yang lamanya terjadi pada 1-5 tahun. Pada fase ini perubahan jaringan muncul menjadi satu lesi precancerous yang bisa ditemukan di serviks uteri, rongga mulut, paru-paru, saluran cerna, dan kandung kemih. Yang ketiga ada fase invasi.
Fase invasi adalah sel-sel medis ganas yang berkembang biak dan menginfiltrasikan melalui membran. Sel-sel ke jaringan pun dan sekitarnya ke pembuluh darah serta limfe. Waktu antara fase 3 dan keempat berlangsung antara beberapa minggu selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada fase terakhir, yaitu fase keempat. Yang fase keempat itu bisa dijelaskan pada saat lamanya sama dengan fase yang ketiga, yaitu 1 sampai 5 tahun. Bila tumor makin membesar, maka kemungkinan penyebaran ke tempat-tempat lain bertambah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Yang pertama di situ adalah laboratorium yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada morfologi sel darah, yang kedua ada laju endap darah, dan yang ketiga ada tes fatal hati, yang keempat tes tumor marker, dan yang kelima ada pemeriksaan sitologik. Dan sesudah laboratorium itu ada pemeriksaan mammografi, yang ketiga ada ultrasonografi, yang keempat ada termografi, yang kelima ada serobiografi, yang keenam ada biopsi, dan yang ketujuh ada CT scan. Pertahapan pada CA Mamae. Yang pertama ada stadium 1, yaitu stadium 1 terdiri atas tumor yang kurang dari 20 cm atau tidak mengenai nodus limfe dan tidak terdeteksi dengan adanya metastasis. Dan yang kedua ada stadium 2. Stadium 2 yaitu terdiri atas tumor yang lebih besar dari 2 cm tetapi kurang dari 5 cm dan tidak terdeteksi adanya metastasis. Dan yang ketiga ada stadium 3, yaitu terdiri atas tumor yang lebih besar dari 5 cm atau mungkin lebih besar dari yang pertama dan yang kedua, atau tumor dengan sembarang ukuran yang menginfiltrasi kulit atau dinding dengan nodus limfe terfikasi positif dalam area klavikula. Dan yang keempat ada stadium 4, terdiri atas tumor dan tempatnya sembarangan, ukuran dengan nodus limfenya normal atau kankerosa, dan adanya metastasis jauh. Ya, terima kasih. Saya Alvira Julia Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi ya. Yang selanjutnya konsep teori asuhan keperawatan pada CA Mamae atau kanker payudara. Yang pertama ada pengkajian, yaitu tahap pengumpulan data ya. Jadi pengkajian itu merupakan tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan pasien secara sistematik. Data dikaji pada pengkajian mencakup data yang dikumpulkan melalui riwayat kesehatan, pengkajian fisik, pemeriksaan laboratorium, dan review catatan perkembangan sebelumnya. Dan dalam pengkajian itu yang pertama dikaji ada identitas pasien, terus ada identitas penanggung jawab yang seperti nama, umur, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua ada keluhan utama. Jadi tanyakan keluhan utama pasien itu apa yang dirasakan, terus misalnya ada benjolan di area payudaranya itu sejak kapan, apakah ada riwayat penyakit apa sebelumnya, terus apakah ada faktor resiko. Terus yang selanjutnya ada konsep diri. Nah, pada pasien yang mengalami CA Mamae pasti mengalami perubahan pada dirinya. Yang selanjutnya ada pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan klinis ini untuk mengetahui atau untuk mencari benjolan pada payudara. Yang selanjutnya ada infeksi. Jadi dilihat antara payudara kiri dan kanan simetris atau tidak.
Terus lihat kelainan papila, letak, dan bentuk kelainan kulit, adanya tanda radang dan lain-lain. Yang selanjutnya dipalpasi. Nah, konsistensinya bagaimana, lokasinya di sebelah mana, infiltrasi, besarnya, batasnya, dan operabilitas. Terus palpasi juga ada pembesaran KGB pada aksila atau adanya metastase nodus regional atau organ jauh. Yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. Ada pemeriksaan penunjang klinis. Yang pertama ada pemeriksaan radiologi, yang kedua ada pemeriksaan laboratorium, dan yang ketiga ada pemeriksaan sitologi. Dan yang selanjutnya ada perumusan diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan merupakan suatu tahap perumusan masalah yang didapat dari data pengkajian yang telah dianalisa. Nah, diagnosa yang mungkin muncul atau biasanya muncul pada CA Mamae, yang pertama biasanya nyeri berhubungan dengan adanya penekanan massa tumor. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan imobilisasi lengan atau bahu. Yang ketiga, kecemasan berhubungan dengan perubahan gambar tubuh. Yang keempat, risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi. Dan yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang kondisi, prognosis, serta pengobatan penyakitnya berhubungan dengan kurangnya informasi. Saya Fitriani Sulastri. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari CA Mamae. Langsung saja, di sini ada intervensi keperawatan atau yang bisa disebut perencanaan, merupakan proses keperawatan yang mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pasien. Bisa juga disebut dengan tujuan atau hasil yang diharapkan mengenai masalah atau kebutuhan pasien. Lalu ada implementasi. Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan, di mana rencana keperawatan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang ditentukan. Lalu ada evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari proses keperawatan, yakni proses yang dilakukan secara terus-menerus dan penting untuk menjamin kualitas serta ketepatan waktu perawatan yang diberikan dan dilakukan dengan meninjau respon pasien untuk menentukan keefektifan rencana perawatan. Lalu saya akan mencontohkan 3 dari diagnosa keperawatan yang sering muncul atau yang kemungkinan muncul dari CA Mamae. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan adanya penekanan massa tumor. Yang kedua, gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan imobilisasi lengan atau bahu. Ketiga, kecemasan berhubungan dengan perubahan gambaran tubuh. Lalu ada contoh intervensinya dari diagnosa pertama, yaitu gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya penekanan pada massa tumor, yang ditandai dengan DS-nya. Klien mengeluh nyeri pada sekitar payudara sebelah kiri menjalar ke kanan. DO-nya, klien nampak meringis, klien nampak sesak, nampak luka di perban pada payudara sebelah kiri. Tujuannya nyeri teratasi. Kriteria hasilnya, klien mengatakan nyeri berkurang atau hilang, nyeri tekan tidak ada, ekspresi wajah tenang, luka sembuh dengan baik. Intervensinya, kaji karakteristik nyeri, skala nyeri, sifat nyeri, lokasi dan penyebaran nyeri. Rasionalnya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk intervensi selanjutnya. Lalu berikan posisi yang menyenangkan. Rasionalnya dapat mempengaruhi kemampuan klien untuk rileks atau istirahat secara efektif dan dapat mengurangi nyeri. Lalu anjurkan teknik relaksasi napas dalam. Rasionalnya, relaksasi napas dalam dapat mengurangi rasa nyeri dan dapat memperlancar sirkulasi oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Lalu ukur tanda-tanda vital. Rasionalnya, untuk meningkatkan tanda-tanda vital dapat menjadikan acuan peningkatan nyeri. Lalu ada penata laksanaan pemberian obat analgetik. Rasionalnya, analgetik dapat memblok
rangsangan nyeri sehingga dapat menghilangkan rasa nyeri pada pasien. Lalu pada diagnosa kedua ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan imobilisasi lengan atau bahu yang ditandai dengan DS. Klien mengeluh sakit jika lengan digerakkan, klien mengeluh badan terasa lemas, klien tidak mau banyak bergerak. DO-nya, klien tampak takut bergerak, tujuannya klien dapat beraktivitas. Kriterianya, klien dapat beraktivitas sehari-hari, peningkatan kekuatan bagi tubuh yang sakit, intervensinya latihan rentang gerak pasif segera mungkin, rasionalnya untuk mencegah kekakuan sendi yang berlanjut pada keterbatasan gerak. Rasionalnya untuk mencegah kekakuan sendi yang berlanjut pada keterbatasan gerak. Bantu dalam aktivitas perawatan diri sesuai keperluan. Rasionalnya menghemat energi pasien dan mencegah kelelahan. Lalu bantu ambulasi dan dorong memperbaiki postur. Rasionalnya untuk menghindari ketidakseimbangan dan keterbatasan dalam gerakan dan postur. Lalu yang ketiga, kecemasan berhubungan dengan perubahan gambaran tubuh ditandai dengan DS. Klien mengatakan takut ditolak oleh orang lain, ekspresi wajah tampak murung, tidak mau melihat tubuhnya. DO-nya, klien tampak takut melihat organ tubuhnya. Tujuannya, kecemasan dapat berkurang. Kriteria hasilnya, klien tampak tenang, mau berpartisipasi dalam program terapi. Intervensinya dorong klien untuk mengekspresikan perasaan rasional. Proses kehilangan bagian tubuh membutuhkan penerimaan sehingga pasien dapat membuat rencana untuk masa depannya. Lalu diskusikan tanda dan gejala depresi. Rasional reaksi umum terhadap tipe postur dan kebutuhan dapat dikenali dan diukur. Lalu diskusikan tanda dan gejala depresi. Rasionalnya, kehilangan payudara dapat menyebabkan perubahan gambaran diri, takut dengan jaringan parut, dan takut reaksi pasangan terhadap tubuh yang berbeda. Lalu diskusikan kemungkinan untuk bedah rekonstruksi atau pemakaian prostetik. Rasionalnya, rekonstruksi memberikan sedikit penampilan yang lengkap atau mendekati normal. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.